Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Spekulasi baru muncul terkait perburuan manajer baru Manchester United. Manajer PSG Mauricio Pochettino dilaporkan tertarik untuk mengambil pekerjaan itu. Menurut laporan ESPN, Pochettino masih tertarik untuk menangani Manchester United. Sejak tahun 2019, Pochettino gencar dikaitkan dengan MU. Ia pada saat itu digosipkan jadi kandidat pengganti Ole Gunnar Solskjaer sebelum ia mengambil pekerjaan di Paris Saint-Germain. Meski sudah menangani PSG, Pochettino dilaporkan masih tertarik dengan kans untuk menangani Setan Merah. Menurut laporan yang sama, kans Pochettino untuk menangani MU cukup kecil. Sang manajer masih terikat kontrak di Paris Saint-Germain dan PSG ogah manajernya pergi di tengah musim. Selain itu, ia juga baru memperpanjang kontrak di Paris Saint-Germain, sehingga kansnya untuk bergabung dengan Setan Merah kian kecil. Sebuah informasi baru beredar mengenai masa depan Donny van de Beek. Ex-gelandang Ajax Amsterdam itu dilaporkan siap hengkang dari Manchester United jika Ole Gunnar Solskjaer tetap bertahan sebagai manajer Setan Merah. Dilansir Time Sport, situasi Ole Gunnar Solskjaer ini diamati oleh van de Beek. Sang gelandang akan memutuskan masa depannya tergantung nasib Solskjaer nanti. Menurut laporan tersebut, van de Beek sangat tidak bahagia semenjak dilatih Ole Gunnar Solskjaer di MU. Ia merasa sudah bekerja sangat keras di sesi latihan. Namun Ole Gunnar Solskjaer seakan tidak memperhatikan upayanya tersebut. Ia semakin kesal karena sang manajer tidak kunjung memberikannya kesempatan, sehingga ia menilai karirnya akan tamat jika terus dilatih Ole Gunnar Solskjaer. Menurut laporan tersebut, van de Beek sudah bersiap untuk cabut jika Ole Gunnar Solskjaer tetap dipertahankan sebagai manajer MU. Van de Beek baru-baru ini berganti agen. Ia kini ditangani oleh Ali Dursan. Ia sudah meminta agen barunya itu mencarikan klub baru jika Ole Gunnar Solskjaer benar-benar dipertahankan manajemen Manchester United. Sebuah opini menarik ditulis oleh chief writer Manchester Evening News, Samuel Lockhurst. Dia mengkritik kehadiran Sir Alex Ferguson di tengah krisis yang melanda Manchester United saat ini. Sir Alex Ferguson yang menjadi saksi mata momen tragis di Old Trafford segera memakai otoritasnya. Ferguson memberi pengampunan pada Ole Gunnar Solskjaer dan diberi kesempatan satu laga lagi, yakni saat melawan Tottenham akhir pekan nanti. Tidak cukup di situ, Ferguson juga kemudian muncul pada sesi latihan United pada hari Selasa 26 Oktober 2021 pagi setempat. Lockhurst pun menilai momen itu tidak tepat. United harus lepas dari sang manajer legendaris. United sebuah klub yang terjebak di masa lalu, tulis Lockhurst. Permainan telah berubah dan United perlu ikut berubah. Mitos United Way atau Fergie Way sudah usang. Krisis identitas United semakin parah karena obsesi mereka terhadap kejayaan masa lalu. Mereka bangga dengan sepak bola serangan balik dan comeback untuk menyaingi Lazarus ketika pendekatan itu tidak berkelanjutan. Mereka tertinggal di dalam dan di luar negeri, imbuh Lockhurst. Sir Alex Ferguson memang sudah pensiun sejak 2013 lalu setelah lebih dari 2 dekade menjadi manajer United. Kakek asal Skotlandia itu memilih pensiun, tapi Ferguson masih bercokol di Old Trafford. Lockhurst juga mengkritik pendekatan yang dilakukan oleh Gunnar Solskjaer di United. Salah satunya adalah ketika pria asal Norwegia itu memutarkan dokumenter Ferguson kepada para pemain jelang duel melawan Liverpool. Mino Raiola baru-baru ini bicara mengenai masa depan Paul Pogba. Ia menyebut bahwa saat ini kliennya belum membuat keputusan apapun, baik itu bertahan atau pergi dari MU. Pemain timnas Prancis itu saat ini memasuki tahun terakhirnya di Manchester United. Ia bisa pergi dari Old Trafford sebagai free agent di tahun 2022. Manchester United sudah berulang kali mengatakan bahwa mereka ingin mempertahankan Paul Pogba. Mereka menilai sang gelandang adalah aset berharga bagi tim mereka sehingga mereka ogah berpisah dengannya. Namun sejauh ini Paul Pogba belum mau menekan kontrak baru di Manchester United. Bahkan beredar kabar bahwa Paul Pogba menunda proses negosiasi hingga April 2022 mendatang. Baru-baru ini Raiola dikonfirmasi mengenai masa depan Pogba di MU. Ia menyebut bahwa MU yang lebih tahu mengenai situasi kontrak sang gelandang.
ketika didesak terus mengenai kontrak baru Paul Pogba. Raiola menyebut bahwa situasinya masih aman. Ia menyebut bahwa saat ini belum ada kabar baru yang bisa ia bagikan terkait kontrak itu. Menurut gosip yang beredar, MU sangat serius ingin mempertahankan Paul Pogba. Sang gelandang disodorkan kontrak senilai 400.000 pound sterling per pekan jika ia bertahan di MU. Ole Gunnar Solskjaer bisa dipecat lebih cepat andai United kalah dari Spurs dan City pada dua laga terdekat sebelum momentum jeda internasional. Ole Gunnar Solskjaer dilaporkan hanya memiliki 3 pertandingan untuk menyelamatkan pekerjaannya di MU. Nasib Ole Gunnar Solskjaer di MU makin buram pasca Setan Merah dipermalukan rival bebuyutan Liverpool 5-0 pada pekan ke-9 Liga Inggris di Old Trafford. Pelatih asal Norwegia itu dalam tekanan besar, apalagi Cristiano Ronaldo DKK cuma mengumpulkan 1 poin dalam 4 pertandingan terbaru di Liga Premier Inggris. Kabar terbaru, Ole Gunnar Solskjaer diputuskan masih dipertahankan United usai pertemuan direksi klub awal pekan ini. Tapi ia sudah diultimatum agar timnya tidak kalah dalam 3 laga terdekat. Dalam laporan yang sama, Direktur Edward Ward dan Richard Arnold disebut masih menaruh kepercayaan kepada metode Ole Gunnar Solskjaer. Tapi ada keraguan di antara skuad MU atas taktik pelatih berusia 48 tahun itu. Pada 3 laga pertandingan selanjutnya, Man United akan bertandang ke markas Tottenham Hotspur, menjamu rival sekota Man City dan melewat kandang Watford. Antonio Conte, Zinedine Zidane, Mauricio Pochettino, dan Erik ten Hag jadi salah satu 4 kandidat terdepan untuk mengambil kursi kepelatihan United jika Ole Gunnar Solskjaer dipecat dalam waktu dekat. Spekulasi siapa manajer baru Manchester United memasuki babak baru. Tim berjuluk Setan Merah itu dilaporkan kini meminati jasa manajer Ajax Amsterdam Erik ten Hag. Menurut laporan The Sun, manajemen MU tertarik merekrut ten Hag karena CV-nya yang bagus. Sang manajer sudah 2 kali membawa Ajax Amsterdam meraih gelar Eredivisie. Ia juga membantu Leinster menembus semifinal Liga Champions. Gaya bermainnya pun dinilai sangat atraktif sehingga MU menilai sang manajer bisa menjadi opsi yang bagus untuk manajer mereka. Laporan itu juga mengklaim bahwa manajemen MU melihat ten Hag bisa menjadi manajer Setan Merah dalam jangka panjang. Ia pandai mengorbitkan pemain muda. Ia terbukti skuad Ajax saat ini didominasi pemain-pemain muda berbakat. Itulah mengapa ten Hag dinilai bisa memimpin proyek jangka panjang di Old Trafford sehingga mereka bisa meraih banyak kesuksesan. Performa kurang impresif yang diperlihatkan Jadon Sancho bersama klub barunya Manchester United mendapatkan sorotan dari Sky Sport yang mengejaknya secara sadis. Sejak direkrut dari Borussia Dortmund dengan biaya mencapai 73 juta pound sterling, Sancho belum mampu menunjukkan performa gemilang di MU. Hingga kini Sancho tercatat sudah bermain sebanyak 11 kali berseragam MU, namun ia sama sekali belum menyumbang gol atau assist. Dari 11 laga tersebut, 7 diantaranya dilakoni Sancho di pentas Liga Inggris, terdiri dari 3 kali bermain sebagai starter serta 4 kali turun dari bangku cadangan. Sky Sport Jerman pun menyoroti statistik mengecewakan Sancho ini dengan mengejeknya sebagai agen 007, tentu merujuk pada 0 gol, 0 assist, dan 7 penampilan. Nama agen 007 ini tentu mirip dengan nama tokoh agen rahasia ternama Inggris, James Bond, yang baru saja merilis film terbarunya bertajuk No Time to Die. Manchester United dilaporkan baru-baru ini menggelar sesi hati ke hati antara pemain dan pelatih. Sesi pembicaraan itu dilaporkan menjadi memanas. Menurut laporan itu, salah satu yang dibahas dalam pertemuan itu mengenai sesi latihan MU. Ada beberapa pemain yang secara terbuka menuding pemain lain tidak berlatih serius sepanjang musim ini. Mereka menilai pemain-pemain itu seharusnya bisa tampil dengan lebih baik di atas lapangan, sehingga mereka kecewa melihat etos kerja para pemain tersebut. Pada laga itu, sejumlah pemain secara terang-terangan menyemprot Ole Gunnar Solskjaer terkait pemilihan starting 11 MU. Menurut pemain-pemain itu, Ole Gunnar Solskjaer cenderung punya beberapa pemain berstatus anak emas, sehingga meski performa mereka buruk, ia tetap memainkannya. Mereka menilai itu tidak adil bagi sejumlah pemain yang berlatih keras dan menunjukkan progres yang apik di sesi latihan. Menurut laporan itu, ada satu topik lain yang jadi topik pembahasan di laga itu. Pada saat itu, salah satu pemain mempertanyakan kenapa Harry Maguire ditunjuk sebagai kapten MU, padahal pada saat itu ia masih 6 bulan bergabung dengan MU.
Sang pemain menilai ada pemain lain yang lebih lama di MU lebih pantas menyandang baton kapten ketimbang Harry Maguire. Menurut laporan tersebut, semua unek-unek para pemain MU sudah dikeluarkan di pertemuan tersebut. Kini kondisi mereka sudah membaik dan mereka jadi memahami apa yang dipikirkan satu sama lain.